Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Anjani. Saya dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan awal dari proyek Sistem Informasi. Sebelumnya, judul yang ingin saya jelaskan dan tentang perencanaan dan persiapan awal adalah pengembangan sistem informasi inventory pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Lalu yang kedua adalah adapun tujuan dan sasaran terkait dari proyek ini, yaitu pertama memudahkan karyawan PT Dwi Warna Inti Sejahtera ini dalam mengelola data barang. Lalu yang kedua adalah menyajikan informasi yang akurat, dan yang ketiga adalah dapat membuat laporan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu di sini kita menggunakan metode dalam proyek ini, yaitu metode RAD atau Rapid Application Development. Selanjutnya adalah manfaat dari proyek ini pun merupakan pertama membantu karyawan dalam mengontrol baik melakukan pengecekan pada persediaan barang di PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Lalu yang kedua, dapat memberikan ataupun membuat laporan yang nantinya dengan cepat, tepat, dan akurat. Dan yang ketiga, pastinya menyediakan informasi dengan fleksibel maupun non-kompleks atau tidak rumit kepada karyawan maupun pihak manajemen dari PT Dwi Warna Inti Sejahtera tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan dan persiapan awal ini menggunakan diagram WWS atau biasa dikenal dengan Work Breakdown Structure. Sudah ada pada layar bahwasannya tingkat 1 dari diagram WBS tersebut. Baik, saya akan menjelaskan bahwasanya judulnya adalah pengembangan sistem inventory PT Dwi Dharma Inti Sejahtera. Di sini terdapat aktivitas awal ataupun persiapan awal yang dibutuhkan pada proyek sistem informasi ini. Pertama, adanya analisis kebutuhan sistem atau 1.0 ini. Yang kedua, itu desain sistem 2.0. Ketiga, itu 3.0, pengkodean program. Dan ini biasanya pengkodingan lah kalau kita bilangnya. Di sini tahap penerapan sistem pada 4.0. Keempat ini merupakan aktivitas awal ataupun perencanaan awal di mana disiapkan dalam membuat proyek sistem informasi. Dari keempat ini kita harus melakukan analisis kebutuhan sistem terlebih dahulu. Di analisis kebutuhan sistem 1.0 ini terdapat tugas-tugas yang harus kita lakukan. Pertama, 1.1 itu mengidentifikasikan sistem inventory yang sedang berjalan atau sudah dipakai oleh PT Dwi Dharma ini. Lalu yang kedua adalah 1.2, kita melakukan analisis pada sistem yang diusulkan untuk PT Dwi Dharma tersebut. Dan yang ketiga, 1.3, kita melakukan perbandingan antara sistem yang dijalankan sekarang pada PT Dwi Dharma dan sistem yang nantinya diusulkan oleh kita. Selanjutnya, kita kembali ke awal 1.1. Aktivitas tugas yang harus kita lakukan terlebih dahulu di analisis kebutuhan, yaitu
Di sini di identifikasi 1.1 ini kita melakukan subtaks atau tugas-tugas awal, yaitu 1.1.1 dengan tingkat 3 melakukan wawancara dengan pihak PT Dwi Dharma. Setelah melakukan wawancara, nantinya kita melakukan observasi di 1.1.2 dengan pihak PT Dwi Dharma tersebut. Dan yang ketiga, 1.1.3, kita mengumpulkan data, hasil wawancara, dan observasi dari PT Dwi Dharma tersebut. Nah, ketiga ini sama, kita lakukan dulu wawancara dari identifikasi ini tadi. Wawancara apa saja yang harus kita lakukan dahulu? Kita buat daftar pertanyaannya, yaitu 1.1.1.1 di tingkat 4 ini. Kita lakukan dulu dengan membuat daftar pertanyaan untuk sebelum melakukan wawancara. Dan yang kedua, kita buat janji dengan pihak PT Dwi Dharma tersebut di 1.1.1.2. Sudah melakukan ataupun membuat janji, kita akan mendapatkan konfirmasi dari pihak PT Dwi Dharma tersebut di 1.1.1.3. Setelah mendapat konfirmasi, artinya kita diberi izin ataupun diperbolehkan untuk melaksanakan wawancara. Lalu kita melaksanakan wawancara di 1.1.1.4. Setelah kita melaksanakan wawancara, selanjutnya kita membuat rangkuman hasil dari wawancara yang sudah kita lakukan tadi atau kita laksanakan tadi. Nah, masing-masing tugas ini biasanya itu dilakukan oleh interviewer. Selanjutnya kita melakukan tugas kedua atau subtaks kedua, melakukan observasi dengan pihak PT Dwi Dharma Inti Sejahtera tersebut. Nah, di sini di observasi ini hampir sama dengan wawancara, tetapi memang awalnya kita harus membuat izin terlebih dahulu karena kita nantinya akan melakukan pengecekan, membuat surat izin ya di 1.1.2.1 di tingkat 4 ini. Setelah kita membuat surat izin, lalu kita menerima konfirmasi kembali dari pihak PT Dwi Dharma tersebut, artinya kita nantinya bisa melaksanakan yang namanya observasi lingkungan di PT Dwi Dharma tersebut di 1.1.2 dan .3. Dan lalu kita tidak lupa melakukan dokumentasi hasil observasi di PT Dwi Dharma tersebut. Nah, ini sama dengan wawancara biasanya dilakukan oleh interviewer. Lalu kita laksanakan subtaks ketiga terkait tadi kita sudah melaksanakan observasi. Di subtaks ketiga 1.1.3 di tingkat 3 tadi sama dengan setelah kita melakukan wawancara, observasi, lalu kita mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi dari PT Dwi Dharma. Ini kita lakukan pendataan dari hasil wawancara dengan pihak PT Dwi Dharma tadi, apa hasilnya, lalu kita lakukan lagi hasil pendataan di 1.1.3.2 hasil pendataan observasi dengan pihak PT Dwi Dharma. Jadi kedua sampel ini kita bandingkan apakah benar atau tidak antara wawancara, pertanyaan wawancara, jawaban wawancara dengan yang terjadi pada observasi di lingkungan PT Dwi Dharma tersebut. Selanjutnya kita ke analisis. Yang tadinya kita melakukan analisis pada sistem yang sudah berjalan di PT Dwi Dharma. Lalu yang kedua, kita melaksanakan tugas untuk menganalisis pada sistem yang kita usulkan. Nah, di sini ada subtaks, terdapat 3 subtaks di tingkat 2, 1.2.1. Kita mencari peluang bisnis pada sistem yang diusulkan di 1.2.1 tadi. Nah, di sini yang kedua, 1.2.2 ini kita menganalisis kebutuhan user pada sistem yang kita usulkan ini. Kebutuhan user kita cari. Nah, yang ketiga,
1.2.3 kita identifikasi prosedur dan proses yang memang perlu dilakukan dan dibutuhkan oleh PT Dwi Dharma terkait dari kita lihat dari sistem yang sudah berjalan untuk dijadikan proses yang sistem yang nantinya diusulkan. Ketika ini selesai, kita kembali lagi ke pertama, karena di awal kita harus melakukan aktivitas mencari peluang dulu, peluang bisnis pada sistem yang diusulkan. Di tingkat 3, 1.2.1.3, kita mendefinisikan peluang bisnis di sistem yang diusulkan pada PT Dwi Dharma Indonesia tersebut. Kita definisikan terkait apa yang memang benar-benar menjadi peluang bisnis. Lalu kita rumuskan di 1.2.1.2 pada peluang bisnis di sistem yang diusulkan. Lalu kita dokumentasikan di 1.2.1.3 kita dokumentasikan peluang bisnis yang pada sistem yang diusulkan nanti. Selanjutnya, di sini kita melakukan analisis kebutuhan user yang diusulkan. Setelah kita melakukan peluang bisnis. 1.2.2. Di sini kita identifikasi kembali kebutuhan user. Identifikasi kembali kebutuhan user yang memang dibutuhkan dan kita jadikan sistem yang nantinya diusulkan. Lalu di 1.2.2.2 kita dokumentasikan kebutuhan user pada sistem yang diusulkan. Ini biasanya dilakukan bisnis analis. Lalu kita ke sini 1.2.3 di tingkat 2, mengidentifikasi prosedur dan proses. Setelah kita melakukan ini, kita melakukan ini. Nah, di sini kita menganalisis prosedur dan proses apa yang memang cocok dan dibutuhkan dan diterapkan di PT Dwi Dharma tersebut. Lalu yang kedua, sudah menganalisis, kita rumuskan. Berarti yang kira-kira kita ambil yang mana untuk diterapkan. Ini biasanya juga dilakukan oleh bisnis analis. Di sini terakhir di tingkat 2, setelah kita melakukan analisis di sistem yang sudah berjalan, analisis pada sistem yang diusulkan, lalu kita melakukan perbandingan antara sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan. Apa saja tugas subtasknya? 1.3.1 kita definisikan antara kedua sistem. Apa terkait bedanya antara dua sistem ini? Lalu yang kedua 1.3.2 di tingkat 3 juga, hasil data ini kita dokumentasikan antar kedua sistem sehingga nantinya kita permudah pada penerapan desain dan penentuan sistem. Dan ini biasanya dilakukan oleh bisnis analis juga. Selanjutnya kita ke desain sistem di 2.0. Ini tingkat 1. Tingkat 2, 2.1. Kita melakukan rancangan desain interface pada sistem inventory PT Dwi Dharma. Dan lalu yang kedua, kita melakukan ataupun menentukan rancangan desain sistem yang nantinya dipakai. Dan yang ketiga 2.3, kita melakukan pendokumentasian terkait rancangan desain akhir sistem. Kembali ke awal 2.1, mendefinisikan rancangan interface utama pada sistem inventory PT Dwi Dharma. Kita definisikan rancangan. Lalu 2.1.2 kita dokumentasikan rancangan interface utama pada sistem tersebut, sistem inventory PT Dwi Dharma. Dan ini biasanya dilakukan oleh sistem analis.
Selanjutnya, setelah kita melakukan membuat rancangan desain interface, kita menentukan rancangan desain sistem atau sistem utamanya. Di sini kita di 2.2.1 ini kita meneliti lebih detail. Kira-kira bahasan yang mengenai desain sistem ini apa untuk yang kita pakai. Lalu kita lakukan 2.2.2 penetapan hasil final rancangan desain yang nantinya sudah kita tentukan. Setelah kita melakukan penentuan rancangan desain sistem utama, desain sistem tersebut, kita dokumentasikan rancangan desain sistem di 2.3 dengan tingkat 3-nya 2.3.1 evaluasi terhadap rancangan desain sistem. Lalu yang kedua 2.3.2 kita lakukan pengumpulan hasil desain sistem tahap akhir, dan ini biasanya dilakukan sistem analis. Di 3.0 pengkodean program 3.1 ada 3 tugas terdapat di pengkodingan: membuat pengkodean program proses sistem inventory pada PT Dwi Dharma. Lalu yang kedua, kita membuat coding database pada sistem inventory tersebut. Dan ketiga, kita mengintegrasikan antara proses sistem, database, dan user interface pada sistem inventory PT Dwi Dharma tersebut. Ketiga ini dilakukan, tapi kita melakukan tahap awal. Dan ini biasanya membuat pengkodean program proses dan membuat coding database itu biasa dilakukan oleh programmer. Itu basically analisis data. Di tingkat 3.1.1 kita merumuskan pada web based programming dengan menggunakan bahasa PHP. Lalu yang 3.1.1 di tingkat 4 kita melakukan testing dan evaluasi proses pada sistem inventory PT Dwi Dharma. Di sini kita kembali ke membuat coding database setelah kita melakukan pengkodean program proses sistem inventory. 3.2 membuat coding database system. Lalu di 3.2.1 kita menggunakan pada database MySQL. Di 3.2.1.1 kita melakukan testing terkait sudah dibuatnya database system tersebut dan melakukan evaluasi apabila terdapat kesalahan ataupun terjadi masalah pada saat dilakukan uji coba. Ini biasanya dilakukan oleh sistem tester masing-masing, testing dan evaluasi. Kedua ini selesai, kita melanjutkan ketiga, mengintegrasikan proses sistem, database, dan user interface pada sistem inventory PT Dwi Dharma, di mana kita mengintegrasikan ini terdapat 2 subtask, yaitu 3.3.1 melakukan pengecekan saat kita mengintegrasikan proses sistem tadi, database dan user interface. Setelah masing-masing di testing, antara pengkodingan di testing, coding database system inventory di testing, setelah kita melakukan integrasi pada 3 subtask masing-masing ini, kita melakukan pengecekan kembali pada saat mengintegrasikan. Dan kedua 3.3 kita dokumentasikan hasil integrasi proses sistem, database, dan user interface pada PT Dwi Dharma Integrated. Dan ini biasanya dilakukan oleh application integrator. Nah, lalu di 4.0 penerapan sistem tingkat 1 tadi, aktivitas. Di sini ada 3 aktivitas tugas yang dilakukan, yaitu 4.1 menyediakan perangkat dan alat sebagai sarana pendukung. Lalu yang kedua
mengkoneksikan jaringan sistem inventory pada PT Dwi Dharma. Dan yang ketiga adalah melakukan pelatihan kepada user yang langsung berhadapan dengan sistem nantinya di PT Dwi Dharma ini. Kembali lagi ke 4.1. Ke 4.1 ini kita setelah menyediakan, pastinya kita mempersiapkan perangkat keras sesuai kebutuhan user gitu kan, atau kebutuhan sistem. Lalu di 4.1 selesai, kita melakukan proses instalasi pada sistem inventory di 4.1.2, dan ini biasanya dilakukan oleh staf supporting. Selanjutnya kita melakukan koneksi jaringan sistem inventory, di mana di sini 4.2 kita mengkoneksikan jaringan dengan melakukan subtask kedua ini, atau tugas inti, yaitu melakukan testing jaringan di 4.2.1. Setelah melakukan testing jaringan, kita pendokumentasian jaringan sistem inventory PT Dwi Dharma. Dan ini masih lagi biasanya dilakukan oleh staf supporting. Setelah melakukan itu, kita di 4.3 di mana tadi melakukan pelatihan kepada user sistem inventory PT Dwi Dharma di tingkat 2. Tingkat 3, 4.3.1 kita menentukan jadwal dengan user untuk dilakukan pelatihan pada sistem inventory Dwi Dharma. Dan ini biasanya kita melakukan penentuan jadwal ini dengan project manager dan business analyst. Setelah melakukan ini, kita melaksanakan pelatihan. Setelah membuat itu, kita melaksanakan pelatihan kepada user sistem inventory PT Dwi Dharma, di mana di sini dilakukan staf supporting. Sudah melaksanakan pelatihan, kita melakukan dokumentasi bukti bahwasanya kita sudah melaksanakan pelatihan kepada user sistem inventory PT Dwi Dharma, dan ini juga dilakukan oleh staf supporting. Mungkin ini saja penjelasan dan presentasi saya untuk menjelaskan perencanaan dan persiapan awal pada proyek sistem informasi di pengembangan sistem inventory PT Dwi Dharma Inti Sejahtera ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.